Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester ganjil tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Kemudian jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, ya, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan sekali. Baik, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rukun zakat fitrah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengertian zakat fitrah dan hukum zakat fitrah. Hari ini kita berbicara tentang rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitrah. Jika tidak ada salah satunya, maka zakat fitrah tersebut tidak sah. Nah, jadi rukun yang dimaksud dengan rukun zakat fitrah itu adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan atau waktu membayar zakat fitrah. Jika tidak ada salah satunya, maka zakat fitrahnya tidak sah. Adapun rukun zakat fitrah tersebut adalah yang pertama, niat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah itu harus diniatkan dulu, diniatkan untuk siapa zakat fitrah tersebut, apakah untuk dirinya atau untuk keluarganya, atau untuk siapa, itu harus diniatkan. Kemudian yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau disebut dengan muzaki. Nah, jadi yang kedua rukunnya adalah ada muzaki yang memberi, yang mengeluarkan. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah ada penerima zakat atau mustahik. Nah, jadi muzakinya ada, mustahiknya ada. Nah, di dalam agama Islam bahwa yang termasuk dalam mustahik itu jumlahnya ada 8 golongan. 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, mu'alaf, kemudian gharib, amil, kemudian hamba sahaya. Nah, itu di antaranya ada 8 golongan asnaf penerima zakat fitrah, itu disebut dengan mustahik. Kemudian yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, jadi ada barang yang dizakatkan. Kalau tidak ada, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apa batas daripada kewajiban tersebut? Maka orang yang mengeluarkan itu pada malam hari raya itu sampai kepada sore hari raya, atau malam 1 Syawal sampai dengan hari tanggal 1 Syawal sampai malam, sampai sore, itu ada yang dimakannya, cukup untuk dimakannya, maka itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu tidak hanya sekedar zakat untuk dirinya, tapi adalah zakat untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Kenapa? Karena setiap butiran-butiran beras, butiran-butiran gandum, uang yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu nilainya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar sekali. Nah, jadi syarat rukun daripada zakat fitrah itu ada 4. Pertama niat, kedua ada yang namanya muzaki, yang ketiga ada yang namanya mustahik, kemudian yang keempat ada yang namanya barang untuk dikeluarkan zakatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Apa syarat wajibnya?
Pertama, ya, beragama Islam. Nah, jadi syarat wajibnya adalah pertama beragama Islam. Nah, kalau tidak beragama Islam berarti dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maksud Islam di sini semuanya orang yang beragama Islam pada bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apakah hanya puasa atau tidak, baik anak-anak maupun dewasa maupun orang tua itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu disebut adalah zakat diri. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Tetapi jika tidak mencukupi maka tidak wajib. Nah, jadi syarat yang kedua diwajibkannya orang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah punya makanan yang cukup untuk dirinya, keluarganya pada malam hari raya dan setelah satu hari raya atau hari raya Idul Fitrinya. Jika tidak cukup, tidak ada, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, ada di waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Artinya orangnya masih hidup pada malam hari raya itu. Kalau dia sudah mati, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Atau bayi lahir pada malam Lebaran itu, maka wajib baginya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Siswa sekalian yang berbahagia, jadi ada 3 ya syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, waktu membayar zakat fitrah. Nah, jadi dalam membayar zakat fitrah ini diatur waktunya, ya. Nah, adapun waktu pembayaran zakat fitrah itu, ya, yang pertama waktu yang dibolehkan. Nah, yaitu pada tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 atau pada tanggal penghabisan Ramadan itu boleh hukumnya. Jadi misalnya ya besok puasa malamnya ya habis sholat taraweh mengeluarkan zakat fitrah boleh, atau sebelum makan sahur itu sudah dibolehkan untuk membayar zakat fitrah sampai hari terakhir Ramadan itu hukumnya boleh. Tetapi kalau masih belum masuk daripada bulan Ramadan, misalnya besok Ramadan masuk 1 Ramadan, hari ini tanggal 30 Sya'ban kita mengeluarkan zakat fitrah, maka itu tidak boleh atau tidak dibenarkan dalam agama, atau tidak dikatakan zakat fitrah, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Kemudian yang kedua, waktu yang diwajibkan. Nah, jadi yang pertama dibolehkan, yang kedua waktu yang diwajibkan. Kapan waktu yang diwajibkan itu? Yaitu sejak terbenam matahari pada malam Idul Fitri ya sampai sebelum salat subuh. Kalau sudah masuk subuh itu masuk waktu yang disunahkan. Jadi misalnya ya salat subuh jam 4, jam 3 subuh kita keluarkan zakat fitrah, itu hukumnya wajib ya itu. Kemudian yang ketiga, waktu yang disunahkan atau yang afdal. Kapan waktunya? Itu sesudah salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal tersebut. Misalnya salat subuh jam 4, habis salat subuh kita 4:30, kemudian kita antar zakat fitrah, kita mengeluarkan asalkan salat Idul Fitri belum digelar atau dilaksanakan. Ini hukumnya adalah sunnah yang afdal. Nah, kalau sudah terlewat daripada ya atau waktunya sudah salat Id, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, kemudian yang keempat, waktu yang dimakruhkan. Apa itu waktu yang dimakruhkan? Yaitu ya waktu sesudah salat Idul Fitri, itu makruh hukumnya. Dianggap sebagai sedekah biasa. Mana hukumnya makruh, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Umar terlambat mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ya dilaporkan kepada Rasulullah.
Maka apa kata Rasulullah? Andaikan kamu bersedekah 100 ekor unta pun, wahai Abu Bakar, tidak sama kamu mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya. Nah, jadi perhatikan sekali ya, bagi kita orang-orang Islam yang bujur-bujur taat terhadap agama, beriman kepada Allah, ya cinta kepada nabinya Muhammad SAW, ketika bulan Ramadan itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya ya malam Lailatul Qadar, yang mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan itu? Yaitu adalah kalau sudah tanggal 1 Syawal itu ya terbenam matahari, atau hari kedua bulan Syawal, maka itu adalah termasuk waktu yang diharamkan dalam membayar zakat fitrah. Siswa sekalian yang berbahagia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Ani bin Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal ghawi warrafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla salati fahiya zakatan makbulan faman addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqatin. Rawaul Abu Daud, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan sesudah salat Idul Fitri, maka itu adalah sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah ya waktu daripada pengeluaran zakat fitrah. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakannya dengan baik, karena ya mengeluarkan zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya kalau kita memiliki harta yang lebih, itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Baik, demikian Bapak Iri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.